Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, serta para pemirsa Roja TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan bukti seseorang cinta kepada Allah. Kita teruskan dengan penjelasan bahwa syahadat la ilaha illallah itu harus satu paket dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Tidak sempurna ucapan la ilaha illallah seorang hamba bila tidak dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Karena apabila sudah diketahui bahwa tidak sempurna kecintaan seseorang kepada Allah, padahal kecintaan kepada Allah itu menjadi syarat syahadat la ilaha illallah. Tidak sempurna kecintaan kepada Allah kecuali dengan mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Dan tidak ada cara yang tepat, yang benar untuk mengetahui apa saja yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai, apa yang Allah benci, kecuali dengan satu cara, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh utusannya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka kecintaan kepada Allah mengandung konsekuensi wajib juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkannya dan mengikutinya. Oleh karena itu, seringkali kecintaan kepada Allah disandingkan, dibarengkan penyebutannya dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis. Di antaranya Al-Quran surah At-Taubah 24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال
amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan olehmu hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalannya, maka tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini salah satu ayat yang menggandengkan, menyandingkan antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul-Nya dalam satu kalimat. Ayat lain banyak, hadis lebih banyak lagi. Di antaranya yang kemarin kita singgung di hari Kamis. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Di sini juga disebutkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan. Hadis lainnya banyak menunjukkan mencintai Allah konsekuensinya wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah konsekuensinya wajib taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kandungan dari 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada sembahan selain Allah. Konsekuensinya hanya menyembah satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya beribadah kepada Allah harus melalui penjelasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, ada banyak hadis bahwa 2 kalimat syahadat menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Tapi di sisi lain ada banyak ayat ataupun hadis yang berisi ancaman neraka atau ancaman haram masuk surga bagi orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Bagaimana kalau kedua amalan ini dilakukan oleh seseorang? Katakanlah kita semuanya pasti melakukan 2 jenis amalan ini.
Di satu sisi kita melakukan amalan-amalan yang dijamin masuk surga, seperti 2 kalimat syahadat, seperti sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang melakukan 2 macam sholat, dia akan masuk surga. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. 2 sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Siapa orang yang melakukan 2 sholat ini, dia akan masuk surga. Jaminan. Kita semua bukan hanya 2 sholat, 5 sholat. Bukan hanya 5 sholat, yang sunnahnya juga kita lakukan. Dan banyak amalan soleh lain yang kita lakukan dengan jaminan surga. Banyak tuh. Tapi di sisi lain kita juga banyak melakukan amalan yang diancam dapat neraka. Semua dosa diancam neraka. Ghibah. Di antara kita ada yang suka ghibah. Pasti kita terjerumus, mungkin tiap hari. Sekarang ghibah tidak hanya dengan mulut, tapi dengan jempol, ya enggak? Melalui HP, komputer, tablet, kapsul, dan lain-lain. Terancam dengan neraka, dusta, mencela sesama, dan lain-lain. Jadi nyaris hampir setiap muslim melakukan amal soleh yang dijanjikan surga, tapi di lain waktu melakukan amalan yang diancam dengan neraka. Jadi kita nanti ke surga atau ke neraka? Orang seperti ini teh gitu ya. Apakah ini tanaqud, kontradiktif, bertolak belakang? Diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menerangkan anna adhar al-aqwal fi dhalik anna al-murada min al-ahadith ad-dalati ala anna syahadatain tudkhilu sahibahum al-jannah wa anna man shallal bardain dakhala al-jannah wa nahwa dhalik anna hadhihi al-a'mal sababun lidukhulil jannah wa muqtadin lidhalik wa kadha ahadithul wa'id allati madmunuha anna man fa'ala kadha bil af'al dakhala an-nar aw lam yadkhulil jannah fal muradu anna dhalika sababun muqtadin lidukhulil jannah lidukhulin nar. Kata Imam Ibnu Rajab bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa 2 kalimat syahadat bisa memasukkan orang yang mengucapkannya ke dalam surga. Juga hadis siapa yang melakukan 2 sholat bard, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dia akan masuk surga. Dan banyak lagi hadis lain tentang amalan tertentu. Maksudnya adalah semua amalan tadi menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Penyebab saja. Demikian juga hadis-hadis ancaman. Siapa yang melakukan dosa ini, dia akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Maksudnya amalan-amalan tadi bisa menjadi penyebab pelakunya masuk ke dalam neraka. Baik janji surga ataupun ancaman neraka itu baru sekedar janji dan ancaman.
Apakah pasti akan masuk ke dalam surga atau pasti masuk ke dalam neraka bagi para pelaku maksiat? Tidak pasti. Karena apa? Karena dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab, la ya'malu amalahu illa biijtima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ih. Tidaklah seseorang mengamalkan satu amal soleh yang dijanjikan dengan surga kecuali mengandung dua hal. Kalau dua hal ini terpenuhi, ya dia dijamin masuk surga. Apa dua hal ini? Pertama, ijtima'i syurut, terkumpulnya syarat-syarat amalan itu masuk ke dalam surga. Syarat sebuah amalan diterima dan mendapatkan pahala atau surga: ikhlas, mutaba'ah. Mutaba'ah itu cara pelaksanaan mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah hanya itu dua? Syarat sahnya amal, ya itu dua. Tapi ada syarat lain disebut syarat sempurnanya amalan, yaitu dua lagi dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, yaitu al-akhdhu bil quwwah, melaksanakan dengan semaksimal kesungguh-sungguhan yang bisa dia lakukan, tidak asal-asalan, tidak ala kadarnya. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dilambat-lambat. Nah, 4 ini ya. Dan contohnya untuk sholat, kesungguh-sungguhan ini aplikasinya banyak. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia berjamaah di masjid. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia khusyuk, tidak akan melamun. Ya. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti semua konsentrasinya fokus menghayati bacaan. Al-musara'ah pasti di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, kalau semua itu terpenuhi, berarti syarat bahwa orang itu akan masuk surga dengan amalan tadi sudah terpenuhi. Ini poin yang pertama, ijtima'u syurut. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya sholat tapi asal-asalan, sholat tapi riya, sholat tapi tidak berjamaah di masjid di awal waktu dengan imam tanpa uzur, sholat tapi melamun. Syarat-syarat diterimanya sholat ini nggak ada. Terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Bukan surga yang dijanjikan, tapi neraka, wail lil musallin. Ini yang pertama. Yang kedua, intifaul mawani', artinya tidak adanya pencegah, penghalang. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh yang dijanjikan dengan surga, lihat syaratnya terpenuhi enggak. Kalau terpenuhi, lihat ada enggak penghalang dia dari surga. Kalau ada penghalang dari surga, terhalang. Apa saja penghalang dari surga? Itu dosa dan maksiatnya tadi. Sampai dikatakan siapa yang melakukan perbuatan ini haram surga atasnya, kan gitu ya.
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah an-nummam, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Itu penghalang. Kalau itu dilakukan terhalang. Dan ini penjelasan banyak ulama, di antara ucapan Al-Hasan, ucapan Wahab bin Al-Munabbih dan yang lain-lainnya. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu dalil-dalilnya juga bahwa la ilaha illallah memiliki syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? 7 yang sudah kita terangkan. Tidak sah syahadat la ilaha illallah seseorang kecuali memenuhi 7 syarat tadi. La ilaha illallah baru manfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau ketujuh-tujuhnya terpenuhi. Ketujuh ini tidak diterangkan semuanya dalam 1-2 hadis, tidak. Kadang di satu hadis hanya menerangkan 1 syarat, ilmu saja. Di hadis lain diterangkan syarat lain, yakin saja. Di hadis lain diterangkan 2 syarat lain, qabul dan inqiyad, dan banyak lagi. Semuanya dalil tadi diramu oleh para ulama, digabung. Akhirnya lahir 7 syarat la ilaha illallah seperti yang sudah kita terangkan tadi. Demikian juga amalan-amalan yang oleh Rasul SAW dijamin masuk surga. Siapa yang melakukannya dia akan masuk surga. Semuanya itu diqayyid. Diqayyid itu diikat dengan beberapa hal. Di antara qayyid orang masuk surga dengan amalan tadi adalah meninggalkan syirik dan kufur. Kalau orang rajin sholatnya, rajin saumnya, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, zakat selalu keluar, infak dan sedekah, tapi dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka seluruh pahala dari ibadahnya terhapus sebanyak apapun. Nih Nabi SAW dalam surah Az-Zumar ayat 65 diancam oleh Allah. Padahal Nabi orang yang ibadahnya nggak ada tandingannya, baik kualitas ataupun kuantitas. Tak ada orang yang ibadahnya sebaik Nabi SAW. Mendekati aja nggak ada. Apalagi menyamai, apalagi melebihi. Kebayang pahalanya banyak. Tahu nggak? Seluruh pahala ibadah kebaikan yang kita lakukan itu sampai kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena tidaklah kita ibadah kecuali diberi petunjuk oleh Nabi SAW. Kan kita menelaah gimana tata cara ibadah Nabi, akhlak Nabi, kita ikuti gitu kan. Maka pahala yang dari ibadah yang kita lakukan sampai kepada beliau tanpa mengurangi jatah pahala kita sedikit pun. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan dalam Islam, mengajarkan kebaikan aja, apapun kebaikannya, sholat, wudu, semuanya,
Dan yang kita lakukan dari ibadah itu mengikuti petunjuk Nabi SAW. Siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. Jadi ibadah kita pahalanya utuh untuk kita. Tapi Nabi SAW memperoleh pahala dari seluruh amalan kaum muslimin di seluruh dunia sampai hari kiamat. Kebayang nggak besarnya pahala Nabi SAW? Iya, banyak dan besar. Tapi Allah mengancam. Sekali Nabi SAW berbuat syirik, gugur terhapus seluruh pahala kebaikannya yang demikian banyak. Allah menerangkan dalam surah Az-Zumar 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Dan telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan kepada Rasul sebelummu, seluruh Rasul diwanti-wanti ini. Apa isi wahyu yang merupakan warning, peringatan ini? Lain asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, layahbatanna amaluk, pasti benar-benar terhapuslah, gugurlah seluruh amalan kamu. Kalau terhapus pahala, nggak ada bekal dan alasan untuk masuk surga. Nggak ada pahala yang dibawa ke akhirat. Maka perbuatan syirik merupakan penghalang dari masuk surga. Demikian juga kufur. Demikian juga nifaq. Maka dengan penjelasan tadi, salat orang munafik yang memelihara salat subuh dan salat asar tidak ada manfaatnya. Walaupun hadisnya menyatakan siapa orang yang memelihara salat subuh dan salat asar, dia masuk surga. Orang munafik melakukan itu. Salat subuh dan salat asar tidak ada manfaat, tidak akan masuk surga karena adanya penghalang, yaitu kemunafikan yang ada dalam dirinya. Karena munafik itu kekufuran, maksudnya nifaq akbar, nifaq besar. Kita sudah terangkan, nifaq ada dua, syirik, kufur, nifaq ada dua, ada besar, ada kecil. Kalau yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad. Syirik besar, kufur besar, nifaq besar, itu keluar dari Islam, bukan muslim lagi dia. Nah, munafik yang seperti inilah yang terkena ancaman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Paling bawah berarti paling hebat siksanya. Kita sudah terangkan tuh. Neraka itu kan tingkatannya disebut darokat. Kalau surga darajat. Darokat itu tingkatan, derajat juga tingkatan. Bedanya kalau derajat urutannya dari bawah ke atas, makin atas makin bagus. Dan itu tingkatan untuk surga. Kalau darokat urutannya dari atas ke bawah, makin bawah makin hebat siksanya. Makanya kita pernah terangkan sebuah kitab Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka, bahwa
yang pertama kali diisi tingkatan neraka yang paling bawah, orang musyrik, orang kafir, orang non-muslim gitu, termasuk orang munafik. Orang munafik itu yang paling bawah, penuhi dulu, setelah dipenuhi ditutup. Nggak ada yang bisa keluar masuk. Baru tingkatan kedua, setelah penuh ditutup. Baru tingkatan ketiga, setelah penuh ditutup. Tingkatan yang paling atas, yang paling enteng azab dan siksanya. Berarti yang paling bawah paling panas. Alaihim narum muqsadah. Bagi mereka ada neraka yang muqsadah. Muqsadah itu tertutup. Bayangkan kayak oven, makanan adonan dimasukkan ke oven, dibakar di bawah, ditutup, nggak ada hawa panas yang bisa keluar. Kata orang Sunda mah ngelekeb di dalam. Apa bahasa Indonesia ngelekeb itu? Ya ngelekeb lah. Nggak ada hawa panas yang bisa keluar, muter di sana. Itu untuk orang munafik. Maksudnya munafik besar. Karena hakikatnya kufur. Orang yang nggak yakin kebenaran Islam, tapi dia pura-pura masuk Islam demi keuntungan dunia. Pura-pura masuk Islam, nggak yakin kebenaran Islam. Hakikatnya dia kafir. Karena nggak yakin dengan kebenaran Islam, nggak percaya. Kenapa masuk Islam? Demi keuntungan dunia. Ini munafik besar nih. Ada nggak sekarang munafik besar? Di media sosial itu nampak banget itu ya. Perbuatannya, statusnya, komen-komennya gitu, menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, tapi dia ngaku muslim. Tapi dia suka baca ayat, salah lagi ayatnya. Kelihatan nggak bisa baca Qur'annya tuh. Tapi sok-sokan mengutip ayat. Jadi kelihatan begonya. Itu munafik besar. Kalau hakikatnya kafir dia. Jadi syirik besar, kufur besar, nifak besar, itu murtad. Di luar Islam. Kalau syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil, masih muslim dia. Tapi muslim yang berdosa besar. Syirik kecil contohnya riya, ujub, takabur, pergi ke dukun, ke tukang ramal. Tukang ramal dan dukun itu penyebab orang terjerumus ke dalam syirik kecil. Tidak murtad orang yang ke dukun. Tidak keluar dari Islam, tapi ini termasuk syirik kecil. Walaupun syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Nabi SAW menyatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau arraf, bahasa Arab, bahasa kitanya araf itu sotoy, sok tahu, mengklaim mengetahui perkara gaib, dan itu definisi dari dukun yang dijelaskan oleh para ulama. Al-kahin adalah mayyadda'i ilmal ghaib, orang yang ngaku-ngaku aja loh, mengetahui perkara gaib, ngaku padahal enggak, klaim aja karena enggak tahu. Bahasa kitanya apa? Sotoy, sok tahu. Disebut arraf. Arraf bentuk segat mubalaghah dari arif. Arif itu orang yang tahu. Arafa itu tahu. Orang yang tahu arif. Yang sok tahu arraf itu peramal. Nabi SAW menyatakan, siapa yang mendatangi dukun atau peramal
lalu percaya kepada omong-omongannya, maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ajaran peramal dan dukun itu bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Nah, salah satu bukti sotoinya para dukun mengklaim perdukunan itu dari Allah, gitunya. Ngaku dari Allah, dasar si sotoi. Dari syaitan, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Karena bertolak belakang antara dukun peramal dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Atau jangankan percaya, datang ke dukun bertanya, tapi nggak percaya nih. Itu 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima. Padahal nggak percaya. Zaman sekarang orang yang terkena syubhat seperti ini nggak perlu pergi, cukup di kamar berbaring, buka HP, buka laptop, ada zodiak, horoskop, ramalan bintang, ada kan? Itu perdukunan. Jangan coba iseng, saya nggak percaya. Minggu ini asmara menghangat, nggak percaya gitu. Oh, akan dapat rezeki, sama dengan datang ke dukun tapi nggak percaya. 40 hari 40 malam nggak diterima sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau percaya. Awalnya tidak percaya, nggak percaya. Umpamanya siap-siap akan terjadi CLBK, nggak percaya. Keluar ketemu mantan uluhnya gini, jadi we percaya. Bahaya. Jangan coba-coba. Ada zodiak sobek, ada horoskop coret, gitu ya. Jangan coba-coba dibaca. Jadi itu syirik, tapi syirik kecil. Orang yang pergi ke dukun tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Disebut syirik kecil atau kufur kecil, tapi dosanya besar. Bagaimana dukunnya? Apa murtad atau tidak? Ada sejenis dukun, tukang sihir, apa murtad atau tidak? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ditanya apakah tukang sihir dukun itu murtad, beliau menyatakan arini sihrak, perlihatkan dulu praktek sihirmu, praktek perdukunanmu, perlihatkan. Kalau di dalamnya ada unsur yang mengandung syirik besar, syirik, musyrik, murtad dari Islam. Tapi kalau di dalamnya tidak ada, hanya trik, tipuan, sulap yang kemudian dianggap kesaktian, hanya nipu, maka dia tidak murtad. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dan sekarang alat-alat perdukunan dijual bebas, ya enggak? Ada keris bisa jalan, ada keris bisa mengeluarkan api, padahal ada tombolnya tuh. Lalu diaku ini mah hikmah, ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah bisa begitu, dulu Nabi, para sahabat, para ulama besar sudah melakukannya tuh ya. Aku saya mah kebal tuh gitu. Kalau ya kesaktian kebal karena kesolehan, karena hasil ibadah, yang paling kebal harusnya siapa? Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, para imam madhab yang 4, kesolehannya tiada tanding, tiada banding. Mereka kebal? Tidak. Nabi berdarah apa tidak? Berdarah. Ketika perang, ya, beliau terluka, berdarah, giginya sampai retak, berdarah beliau. Kalau kesolehan melahirkan kesaktian, beliau akan menjadi orang yang paling sakti. Demikian juga para sahabat.
Kalau kesolehan melahirkan pukulan jarak jauh, nggak perlu pedang. Musuh datang, langsung pada berloncatan. Itu acting semua, tipuan semua. Orang yang ngaku, sok ada nggak di sini yang punya tenaga dalam? Bisa mukul jarak jauh, sok pukul. Ya apa-apa sampai mati, sampai muntah darah. Bohong, acting. Yang menetapkan tanpa disentuh lawan jatuh ada. Tentara, polisi itu bisa tuh, dari jauh bisa membunuh orang. Pakai apa? Pistol door bisa. Tapi kalau orang itu korban film. Jangan percaya kepada yang gitu. Kalau ada yang belajar gitu-gituan, tinggalkan. Itu mengadopsi cara ibadah agama lain dengan cara mengosongkan pikiran, dengan cara mengatur nafas, dengan cara menggosok-gosokkan tangan ke badannya, dengan cara melangkahnya tidak boleh melangkah tapi diseret, nggak boleh mengangkang dari tanah, macam-macam caranya. Ada yang cara begini, ada yang cara begitu. Itu adalah mengadopsi cara ibadah agama lain. Tapi sehat. Gimana? Cari cara sehat yang tidak harus mengikuti ibadah agama lain. Jangan tasyabuh dengan agama lain. Mengosongkan pikiran adalah salah satu cara ibadah agama lain. Mungkin di antara yang hadir pernah kuliah di perguruan tinggi Islam, ada satu mata kuliah mungkin namanya kadang disebut ilmu kalam, kadang disebut ilmu tauhid, macam-macam. Nah, salah satunya ada umpamanya aliran kebatinan. Dipelajari. Salah satu bentuk ibadahnya dengan mengosongkan pikiran. Kosong, jangan mikir apa-apa. Kadang mata fokus natap ke satu titik. Jangan berkedip selama mungkin. Kosongkan pikiran atau merem. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu ritual ibadah agama lain. Diadopsi oleh kita sambil nahan nafas gitu ya. Masuk setan, laknatullahi alaih. Makanya yang kayak begitu banyak yang kesurupan ya, tidak semua. Ada yang kesurupan. Tinggalkan semua itu. Perdukunan, ramalan, tinggalkan. Syirik, mungkin syirik kecil, bisa syirik besar kalau di dalam prakteknya ada perkara-perkara yang bisa terjerumus ke dalam syirik besar atau kufur besar. Jadi kalau syirik kecil, kufur kecil tidak murtad. Apa kufur kecil? Di antaranya membunuh. Itu kufur kecil. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik, membunuhnya kufur. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh. Itu kufur dalam hadis. Tapi ini kufur kecil. Orang yang membunuh walaupun dengan sengaja tidak murtad, harus syahadat lagi enggak, wajib tobat. Wajib tobat untuk menghapus dosanya. Adalah hadis mengatakan kufur. Kenapa tidak dianggap kufur besar keluar dari Islam? Sebab di ayat atau di hadis lain, orang yang membunuh itu masih disebut mukmin oleh Allah Azza wa Jalla.
Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, kalau saling berperang berarti saling bunuh-bunuhan, maka damaikan. Saling bunuh-bunuhan disebut dua kelompok mukmin oleh Allah. Jadi tidak keluar dari zona keimanannya. Sehingga hadis tadi yang menyatakan membunuh itu kufur, kufur kecil. Tidak berarti pelakunya murtad. Nabi SAW pun menyatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua muslim, masih disebut muslim, saling berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, saling bacok tuh, yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Membunuh terancam dengan neraka. Walaupun muslim terancam dengan neraka. Sama dengan yang ghibah terancam neraka, yang dusta terancam neraka, yang membunuh juga terancam neraka. Pembunuh dan yang membunuhnya dua-duanya dalam neraka. Seorang sahabat bertanya, hadal qatil fama balul maqtul? Kalau yang membunuh wajar masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga kan korban dia kenapa juga masuk neraka? Beliau menjawab, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena tadinya dia pun bertekad untuk membunuh lawannya. Bukan hanya niat, sudah ikhtiar, sudah usaha. Tapi lawannya ini licin. Ya, dibacok, nyingcet dia. Nyingcet itu apa? Menghindar, ya, ditusuk, tangkis dia, gitu ya, dibacok lagi, terus keduluan, sudah ada ikhtiar. Itu dosanya sama dengan melakukan pembunuhan walaupun tidak berhasil, maka dua-duanya masuk neraka. Tapi masih disebut muslim, idzal taqal muslimani bisayfayhima, masih disebut muslim. Tapi kan ke neraka terancam, mungkin tobat, ya. Kalau toh tidak tobat, ke neraka nggak akan selama-lamanya. Dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah dosanya habis oleh siksanya, diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Jadi muslim, ya ada yang ke neraka, tapi nggak akan kekal. Nggak akan selama-lamanya, suatu saat pasti masuk surga. Beda dengan kufur besar, syirik besar, nifak besar, abadi dalam neraka karena dia di luar Islam, karena dia murtad, ya. Nah, jadi orang-orang munafik walaupun beramal, mereka sholat, saum, kadang ikut jihad, semua amalan yang dijanjikan masuk surga itu terhalang oleh kemunafikannya. Dan perbuatan syirik atau kufur yang dilakukannya menghapus seluruh amal-amal baiknya, sebagaimana ayat dalam surah Az-Zumar ayat 65 tadi. Oleh karena itulah ketika Wahab bin Munabbih ditanya, ini ketika orang yang bertanya mendengar ada orang muslim tapi masuk dalam neraka karena dosa-dosanya. Orang itu bertanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kunci masuk surga itu la ilaha illallah? Kenapa orang muslim yang sudah la ilaha illallah tapi banyak dosa bisa ke neraka? Dijawab, bala, ya benar. Kunci surga itu la ilaha illallah. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan.
Tapi tak ada satu kunci pun kecuali dia punya gigi-giginya. Kunci kan nggak ada yang polos ya, lempeng itu nggak ada. Tapi ada gigi-giginya. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Kalau kamu membuka pintu surga dengan kunci yang ada gigi-giginya, kamu bisa buka, bisa masuk. Kalau enggak. Jangankan enggak ada gigi, 1-2 gigi rompal itu apa ya? Patah, bisa membuka? Tidak. Atau lengkap tapi bukan pasangannya, bisa masuk mau masuk tapi bukan pasangannya, enggak bisa membuka. Giginya juga harus khusus. Berkata Al-Hasan kepada Farzadiq, ketika Farzadiq ini sedang menguburkan jenazah istrinya meninggal dikuburkan. Dia ditanya, ma'adadta li hadzal yaum, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari ini? Hari ketika kamu dikuburkan, apa? Dia menjawab, syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah. Bekal yang kusiapkan syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Dia sudah masuk Islam sejak 70 tahun lalu. Apa kata Al-Hasan? Ni'mal udda, persiapan yang bagus. Lakin la ilaha illallah syurutan, lakin lillah ilaha illallah syurutan fa iyyaka wa qadral muhsanat. Persiapan yang bagus, tapi ingat, setiap la ilaha illallah itu punya syarat yang harus dipenuhi. Maka wajib kamu jauhi qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan pezina. Menuduh wanita dengan tuduhan berzina, hati-hati, hanya karena rumor, hoax, gosip, berita yang belum tentu kebenarannya, ikut-ikutan nuduh, jangan, awas. Apalagi zaman sekarang. Maka ditanyakan kepada Al-Hasan, inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tapi bukankah orang-orang berkata, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk surga? Maka dijawab, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhala al-jannah. Dia meralat atau menyempurnakan kalimat yang dikatakan orang-orang, yaitu siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, menunaikan hak dari la ilaha illallah dan kewajiban atau isi kandungan la ilaha illallah, dia baru masuk surga. Tapi kalau hak dari la ilaha illallah isi kandungannya tidak diaplikasikan, maka tidak akan menjadi jaminan untuk masuk surga. Walhasil orang melakukan amalan tersebut, amalan apapun yang diterangkan dalam ayat dan hadis lalu dijanjikan surga, itu tidak sesederhana itu. Tapi kalau ketika mengamalkan amalan ini syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang dari surga itu ditiadakan dari dirinya, baru masuk surga. Tapi kalau setelah beramal ini syarat ketika mengamalkan amal ini tidak terpenuhi dan ada penghalang dia dari surga, nanti dulu, nggak bisa seotomatis itu masuk ke dalam surga, ya. Inilah penjelasan para ulama ketika menerangkan ayat hadis tentang janji surga dan ancaman neraka yang ada dalam diri seseorang. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan ini di Jumat yang akan datang. Untuk sekarang kita masuk tanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Lukman di studio radio Cilengsi, Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja di rumah untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bandung Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, Bapak ana seorang pengajar ngaji, namun qadarullah terjerumus ke dalam kahin atau araf tadi Ustaz. Karena beliau suka didatangi orang yang kehilangan barang, lalu menebak ciri-ciri orangnya. Juga suka memberikan ruqyah dengan air yang diberikan doa, dan senantiasa mengucapkan assalamualaikum ketika meruqyah tersebut. Mohon solusinya Ustaz, dan juga sebagai keterangan Ustaz, Bapak ana orangnya ini kekeh Ustaz dan susah menerima nasihat. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Ikhwan di Bandung, jangan-jangan ada di sini nih, curhat tentang bapaknya. Bapaknya ngajar ngaji tapi juga suka praktek perdukunan. Entah ustadz yang merangkap berprofesi sebagai dukun, entah dukun yang ustadz, atau dua-duanya. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh si anak? Ya, pertama semaksimal mungkin memberi penjelasan tentang haramnya perdukunan. Antum baca dulu buku tentang hukum perdukunan, jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Sebagai kasarnya senjata untuk mematahkan argumentasi bapak. Kalau nanti bapak menyanggah begini, sanggah lagi, siapkan amunisi berupa ilmu penjelasan dari para ulama. Hafalkan ayatnya, hafalkan hadisnya, hafalkan penjelasan para sahabat, para ulama tentang perdukunan. Tidak hanya hukum haramnya perdukunan, resikonya, ancamannya. Minimal syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung praktek dari perdukunannya. Ya. Nah, tidak semua yang dilakukan oleh Bapak tadi merupakan praktek perdukunan, tidak. Contoh, meruqyah. Meruqyah asal syar'i boleh. Yang dibacakan ayat, yang dibacakan doa dari hadis yang sahih, dibacakan ke air atau ke orangnya boleh. Ruqyah yang syar'iyah, kecuali kalau yang dibacakannya itu umpamanya mujarobat, mantra-mantra yang tidak difahami maknanya, ya, bahasa Sundanya jangjawukan dan seterusnya, maka yaitu ruqyah yang syirkiyah, tidak boleh. Ruqyah yang mengandung unsur syirik, isinya meminta bantuan setan dari kalangan bangsa jin dengan bahasa yang dia sendiri tidak faham, tapi mungkin itu bahasa diajarkan oleh setan dari kalangan bangsa jin sehingga dihafalkan menjadi jampe atau mantra yang dianggap mujarrab. Nah, kalau itu yang terjadi, ya itu harus ditinggalkan. Tapi kalau ruqyahnya ruqyah syariah, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi yang pertama berikan penjelasan, bila perlu masuk kepada arena diskusi yang ilmiah. Ya, siapkan argumentasi tentang hal itu. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa mendoakan ayah agar ayah ini diberikan hidayah oleh Allah untuk berhenti dari praktek perdukunan.
Ngajar ngajinya tetap, asal ngajinya berdasarkan ilmu, hanya baca Al-Quran, Iqra kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau dukun ngajar tauhid, aduh bahaya. Dukun ngajar akidah bahaya, diarahkannya nanti bukan tauhidullah tapi kepada taat kepada syaitan. Nanti akhirnya lahir omongan bahwa perdukunan itu dari Allah, bisa begitu nanti. Bahaya kalau dia ngajar ngaji tapi yang diajarkan akidah tauhid, bahaya. Atau diajarkan ibadah, nanti ibadahnya kepada jin, ya jangan. Itu berbahaya, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada bapak si penanya ini. Wallahu a'lam. Silakan lagi Adyar. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Ihsan di Jakarta, ingin bertanya terkait tema hari ini Ustaz, apakah kita membaca ramalan cuaca di BMKG untuk persiapan safar itu juga termasuk syirik Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan ramalan cuaca? Itu istilah dulu. Sekarang sudah diganti dengan apa? Prakiraan cuaca. Perkiraan. Beda antara meramal dengan perkiraan. Kalau perkiraan, perhitungan berdasarkan penjelasan yang logis, ilmiah, dan pengalaman. Pengalamannya puluhan tahun. Atau untuk ilmu yang sudah diajarkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nah, meramal cuaca bukan meramal, memperkirakan. Seperti kita. Sekarang bulan berberan katanya turunnya hujan. Lalu sudah gelap nih. Awan sudah menghitam. Angin bertiup kencang. Petir menyambar-nyambar. Kita sudah mengalami ini ribuan kali dalam kehidupan kita. Dan selalu kalau ada tanda ini selalu turun hujan. Bukan selalu, umumnya turun hujan. Walaupun pernah sekali dua kali sudah gelap, sudah angin bertiup, ternyata hujannya nggak jadi. Sekali dua kali pernah. Tapi umumnya selalu hujan. Lalu kita memperkirakan kayaknya ini akan hujan. Itu bukan meramal, tapi memperkirakan berdasarkan pengalaman dan data dari ahlinya. BMKG, dan BMKG ya memperkirakan akan turun hujan berdasarkan penelitian dan ilmu, ya, dilihat dari kelembaban, dilihat dari arah angin, asal angin dari arah mana, apa yang dia dibawa oleh angin itu, kan gitu ya. Dilihat juga dari macam-macam yang saya tidak tahu. Dan itu ilmiah, logis, rasional, empiris. Nah, dan terbukti setiap yang diperkirakan oleh BMKG lebih dari 90% terjadi. Ya, itu bukan ramalan, perkiraan. Boleh, karena berdasarkan data. Ada hubungan sebab akibat antara hitamnya awan, bertiupnya angin kencang, petir yang menyambar-menyambar, dengan turunnya hujan. Itu ada hubungan sebab akibat. Sama dengan begini. Kalau hari Jumat merah, Senin merah, kita memperkirakan Bandung bakal macet. Long weekend ya, 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Orang Jakarta nyerbu ke Bandung. Dan itu sudah puluhan kali teralami. Setiap ada long weekend di Bandung, masuk ke mall nggak dapat tempat parkir, jalan-jalan di mana-mana macet. Nah, nanti minggu depan Senin merah, kayaknya nih Bandung bakal macet. Ini perkiraan apa ramalan? Perkiraan.
Apa bedanya dengan ramalan? Perkiraannya berdasarkan data, pengalaman. Kalau ramalan tidak ada hubungan sebab akibat. Contoh umpamanya meramal kayak begini ya. Bahasa Arabnya bisa tatoyur ya. Contohnya kalau ada burung mencelok di atas rumah kita pas kita mau pergi, itu pertanda sial, jangan pergi. Kalau pergi diramalkan akan rugi kalau dia dagang, akan celaka kalau dia tetap berangkat. Ini ramalan. Apa hubungannya burung dengan kepergian kita? Seolah-olah celaka atau tidaknya kita ditentukan oleh burung. Nggak ada penjelasan yang rasional, penjelasan yang logis, yang empiris, yang realistis, nggak ada. Nah itu ramalan. Nggak boleh meramal seperti itu ya. Oleh karena itulah meramal memperkirakan cuaca akan hujan dan seterusnya, dan membaca penjelasan pihak BMKG di TV, di internet, di radio gitu ya, atau di media sosial berdasarkan data, berdasarkan penjelasan ilmiah, itu bukan ramalan tapi perkiraan. Makanya dulu disebut ramalan cuaca, sekarang disebut prakiraan cuaca. Maka tidak apa-apa, boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan angkat di kesempatan yang berikutnya. Silakan, kami persilahkan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Bapak Zurianto di Kepri ini. Dari Kepulauan Riau. Baik, silakan Pak. Ini mau bertanya nih Ustaz. Di daerah tempat saya ada pengajian yang dibahas tuh masalah apa yang dibahas tuh kitab-kitab dari ulama sufi. Yang saya ingin tanyakan tuh, apa sih ulama sufi dengan sunni itu? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Membaca buku-buku karangan ulama sufi. Sayang tidak dijelaskan ya apa bukunya dan ulama sufi yang dimaksud siapa. Sebab ada kalanya ulama ini ulama ahlus sunnah tapi diklaim atau dikenal sebagai ulama sufi karena banyak diklaim oleh orang-orang sufi bahwa itu ulama sufi, para ulama ahlus sunnah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i juga dianggap sebagai ulama sufi oleh kalangan sufi. Bahkan para sahabat Nabi juga adalah guru terhebat dari ajaran sufi. Oleh orang sufi diklaim begitu. Jadi kita tidak tahu buku apa dan ulama siapa. Cuma yang jelas begini. Sufi tidak lepas dari tariqat. Tariqat ini muncul abad keempat Hijriah. Jauh setelah Nabi, para sahabat, ulama tabi'in meninggal. Ketika umat Islam menguasai hampir separuh dunia. Dan umat Islam dominan di dunia ini. Hidup mereka sejahtera dalam segala bidang. Apa akibatnya? Akibatnya mereka terlena oleh kehidupan dunia. Lupa akhirat, lupa ibadah, lupa zikir. Akhirnya muncul inisiatif dari para ulama untuk mengajak kembali orang-orang mengingat akhirat. Dikumpulkan 1-2 orang murid, diajak zikir. Awalnya zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW.
didapatilah ketenangan, ketentraman. Lama-lama bertambah banyak anggotanya. Dan ini bukan satu dua orang, banyak ulama yang berinisiatif begitu. Masing-masing mengadakan halaqah. Halaqah itu kumpulan untuk berzikir, berdoa. Satu ulama memiliki satu metode yang berbeda dengan metode yang lain. Akhirnya lama-lama saking banyaknya menjadi semacam kekeluargaan. Satu ulama memiliki metode atau cara yang berbeda dengan ulama lain. Metode atau cara dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan tariqah. Tariqah itu cara metode, tariqatu tafsir. Cara menafsirkan, metode menafsirkan. Tariqah itu cara metode. Satu ulama memiliki satu tariqah yang berbeda dengan tariqah lain. Akhirnya tariqah atau metodenya ini dinamai dengan nama ulama yang mengadakannya. Maka lahirlah tariqah ini, tariqah itu. Satu tariqah berbeda dengan tariqah yang lain. Lama-lama tidak hanya zikir, tidak hanya berdoa, zikirnya ada tambahan. Sampai kepada cara ibadah, ibadahnya khusus. Yang amat disayangkan, ibadahnya ini sering didasarkan kepada hadis dhaif, bahkan yang palsu juga banyak. Sampai lahir buku-buku yang berisi kumpulan doa, zikir, dan ibadah versi thariqah masing-masing. Lahirlah banyak thariqah sampai sekarang, sampai juga ke Indonesia. Nah, itu bermula dari abad keempat Hijriah. Nah, buku-bukunya tersebut diteliti oleh para ulama Ahlus Sunnah dari aspek hadis dan fiqih. Amat disayangkan hadisnya banyak yang dhaif atau palsu. Amat disayangkan dari aspek fiqih banyak yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi mereka kan tidak peduli, yang penting dapat ketenangan dengan cara zikir ibadah seperti ini, melalui thariqah ini. Melalui thariqah yang lain beda lagi tapi sama dapat ketenangan, dan seterusnya begitu. Yang kemudian itu kita kenal dengan sebutan thariqah. Dan itulah yang diamalkan oleh para sufi. Kita bisa bayangkan kalau itu lahir mulai dari abad keempat Hijriah, sebelum itu tidak ada, dari manakah datangnya, asal datangnya pemahaman dan pengamalan seperti ini. Yang di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada thariqah yang seperti itu. Nah, sampai akhirnya untuk melegitimasi thariqahnya masing-masing, dinisbatkanlah ibadah ini kepada ulama sebelumnya, kepada para sahabat, sampai kepada Rasul SAW. Lalu diklaim Rasul adalah gurunya para sufi. Oleh orang sufi begitu. Oleh tentara dikatakan Nabi itu panglima perang yang paling hebat. Oleh para ahli ekonomi disebut Nabi itu ahli ekonomi yang luar biasa, ya enggak? Setiap disiplin ilmu menisbatkan ilmunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk legitimasi agar ini nyambung loh ke Nabi. Yang paling konyol apa coba? Ada aliran bela diri, ini adalah bela diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari Abu Bakar, atau dari Imam Ibn Taimiyah. Diklaim gitu. Akhirnya disebut bela diri ini yang nyunnah katanya.
Padahal nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya bela diri. Kalau mau belajar bela diri jenis apa silakanlah, tapi jangan ngaku-ngaku itu dari Nabi gitu. Sehingga kalau aliran bela diri lain bid'ah, ini yang nyunnah gitu. Nggak ada bela diri yang nyunnah yang bid'ah. Nggak. Itu urusan dunia, bukan urusan ibadah. Silakan mau bela diri apapun, tapi jangan diaku-aku ini paling nyunnah. Ini berasal dari Nabi dan para sahabat serta para ulama. Ya, ulama jadi pendekar nggak kepikiran untuk bisa jadi pendekar sehari itu jam-jaman latihannya loh. Untuk menjadi ulama jam-jaman baca kitab menelaahnya loh. Bagaimana mungkin orang ini dalam satu orang bisa menjadi ahli di dua-duanya? Enggak akan bisa. Nabi itu pendekar yang paling hebat, para sahabat itu jagoan semua. Kata siapa? Enggak ya. Jadi para ulama waktunya habis untuk ilmu, bukan habis untuk latihan. Tapi mereka adalah paling berani di medan perang, betul, karena keyakinannya ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya, Adiar silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Ujang Kusnadi di Bekasi ingin bertanya, apakah kita yang sudah Islam sejak kecil Ustaz karena keturunan perlu mengucapkan syahadat secara khusus? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Perlukah kita secara khusus berikrar 2 kali syahadat dengan niat masuk Islam? Dijawab, tidak. Makanya Hasan Hussein apakah disyahadatkan oleh Nabi SAW? Tidak. Anak-anak para sahabat apakah mereka disyahadatkan oleh ayah-ayah mereka? Tidak. Tidak ada riwayat tentang hal itu. Kenapa? Karena semua orang lahir, siapapun bapaknya, apapun agama ibu bapaknya, begitu lahir itu Islam. Berdasarkan nas, ayat dan hadis yang sahih. Ayatnya surah Ar-Rum ayat 30. Allah menyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama yang lurus ini Islam. Dan Islam itulah fitrah Allah yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah dan itu agama yang lurus. Jadi semua orang, semua bayi lahir di atas Islam. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ma min muslimin illa min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Atadruna mal fitrah? Tahu nggak kalian apakah fitrah di sini? Al fitratu hiyal Islam. Fitrah itu Islam. Lalu membacakan ayat tadi, Ar-Rum ayat 30. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan anak ini, menasranikan atau memajusikan. Kalau orang tuanya Yahudi, anak ini nanti akan diyahudikan, padahal lahir sebagai Islam. Kalau bapaknya Nasrani, anak ini akan dinasranikan, padahal lahirnya Islam. Begitu juga agama-agama lain. Jadi kalau orang tuanya Islam, anaknya memang sudah Islam. Begitu gede nggak perlu syahadat lagi. Langsung aja ajarkan Islam.
tata cara sholat, wudhu dan yang lain-lain. Ajarkan tauhid, kandungan la ilaha illallah biar tidak menyimpang, ajarkan. Tidak harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat dalam rangka masuk Islam, tidak. Adapun rukun Islam pertama adalah syahadat, adalah bagi orang kafir yang mau masuk Islam, ya syahadat dulu. Kalau dia langsung sholat, langsung saum, nggak sah tanpa syahadat dulu. Adapun orang yang sejak lahir Islam, maka nggak perlu syahadat lagi karena dia sudah Islam berdasarkan nas ayat dan hadis tadi. Kalau ada anak orang kafir sejak bayi, langsung dikasihkan ke keluarga muslim. Terus oleh keluarga muslim yang diserahi itu langsung diajari sholat, saum, rukun Islam lah. Iya, boleh. Tidak harus disyahadatkan dulu. Karena dia sudah lahir dalam keadaan Islam. Dari sinilah kita tahu tak ada riwayat, hadis atau penjelasan apapun bahwa Nabi dan para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka. Enggak ada. Makanya kalau sekarang ada anggapan wajib bersyahadat loh. Kalau enggak belum Islam, karena rukun Islam pertama syahadat. Itu bahaya. Karena apa? Karena menganggap semua orang Islam yang belum syahadat belum Islam, kafir. Terus sholatnya nggak sah, jadi imamnya nggak sah, nggak mau bermakmum kepada imam di masjid karena belum syahadat. Akhirnya kafir. Mau nikah, ayahnya kafir, dianggapnya. Akhirnya nggak mau diwaliin sama ayahnya, harus diwalikan sama imamnya. Ini bahaya, nyerempetnya bahaya. Nanti orang lain dianggap kafir nggak mau sholat bareng. Ini takfiri. Bibit-bibit lahirnya takfiri itu salah satunya lahir dari pemahaman yang salah, yang keliru. Mereka pakai otak. Rukun Islam pertama syahadat, kapan kita syahadat kok langsung sholat? Kalau dijawabkan dalam sholat juga ada syahadat, itu mah syahadat dalam sholat, bukan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niyatu. Oh iya, kita belum Islam, akhirnya bersyahadat. Akhirnya disyahadatkanlah orang-orang yang nggak bersyahadat, kafir, halal hartanya, halal darahnya. Bahaya ya. Jadi perbaiki pemahaman itu, kembalikan kepada penjelasan para ulama tentang hal ini. Jangan memahami Islam dengan otaknya yang kosong atau minim dari ilmu yang memadai ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.